Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kematian merupakan hal yang sangat paling berat yang akan kita hadapi. Hingga munculnya keyakinan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, pada waktu 40 hari setelah kematiannya, ruh seseorang masih berada di rumahnya. Kematian nyatanya adalah perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Namun bagaimana menurut pandangan Islam mengenai keyakinan bahwa ruh orang yang meninggal masih berada di sekitar keluarganya selama 40 hari? Menurut pandangan masyarakat kita, kematian dipahami dengan beberapa konsep seperti istirahat. Kematian adalah perjalanan yang terbagi menjadi kepergian, perpisahan, dan juga akhir. Di dalam Islam, tidak ada keterangan atau nas yang ditemukan yang menyatakan bahwa 40 hari setelah kematian, ruh manusia masih berada di dalam rumah. Karena jika berada di dalam rumah, itu artinya ruh seseorang masih berurusan dengan hal-hal dunia yang tidak dinyatakan oleh nas manapun. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam bukunya Ar-Ruh, disebutkan bahwa ada beberapa pemahaman manusia tentang arwah atau ruh sesudah meninggal sampai hari kiamat datang. Dari banyaknya pemahaman tersebut, tidak ada sama sekali yang menerangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa untuk arwah orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzah yang luas, yang penuh dengan kenikmatan dan rezeki yang melimpah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setelah kita baca keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ruh akan berada di alam barzah atau di alam kubur. Dan untuk waktunya, tidak ada yang pernah tahu tentang hal tersebut. Semua manusia yang sudah meninggal nantinya akan dibangkitkan kembali, yaitu dengan ditandai oleh sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Perkara gaib harus disertai dengan dalil, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya dan manusia wajib mengimaninya. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada di dalam jasad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana kondisi ruh seseorang setelah meninggal dunia? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, namun kita harus berpegang terus kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Pertanyaan mengenai ruh
sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu, para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab, "Ruh itu adalah urusan Robku." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Aisyah berkata, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kepala beliau di pangkuannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan beberapa saat, dan tidak lama kemudian ia tersadar kembali. Lalu beliau menatap ke atas langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang paling mulia." Ketika malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel mencabut ruh seseorang, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut berada di genggamannya, melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Untuk seorang muslim yang soleh dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diantar ke langit, ia akan dibalut dengan kain kapan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapakah yang wangi dan harum ini?" Malaikat pengantar ruh mengatakan, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Ketika itu, para malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat diberikan kepada ruh tersebut. Lalu setiap malaikat di setiap langit yang dilaluinya turut mengantarkannya sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan bagi si ruh tersebut. Setelah dibawa ke langit, maka ruh tersebut langsung dibawa lagi ke jasadnya lalu dikuburkan. Setelah dikubur, maka akan datang malaikat penjaga kubur yang akan menanyakan beberapa pertanyaan di alam kubur tersebut. Untuk orang yang beriman, pasti bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Lalu diperlihatkanlah bagi mereka neraka dan siksanya. Lalu malaikat berkata, "Berbahagialah karena kamu telah diselamatkan dari neraka." Lalu diperlihatkan surga, maka mereka akan merasa bahagia dan ingin segera menuju surga. Maka seketika itu kubur tersebut diluaskan dan orang ini berada di alam kubur atau alam barzakh sampai kiamat nanti. Sedangkan bagi ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah ruhnya dicabut, lalu ia dibalut dengan kain kapan dan diberi wewangian dari neraka sehingga keluar bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Setiap malaikat yang dilaluinya akan melaknatnya. Pintu-pintu langit ditutup, tidak dibukakan untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, "Ruh siapakah yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Demikian yang bisa kami sampaikan.
mengenai 40 hari setelah meninggal. Semoga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terus menjalankan amalan soleh sepanjang hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.